Manajer Ducati David Tardosi tahu penyebab kecelakaan yang dialami Francesco Bagnaia di MotoGP Jepang 2022. Francesco Bagnaia menuai hasil kurang memuaskan pada MotoGP Jepang 2022 pada Minggu 25 September kemarin. Rider andalan Ducati itu gagal membawa peluang 1 poin pun dari perlombaan yang berlangsung di sirkuit Motegi. Bagnaia mengalami kecelakaan di putaran terakhir MotoGP Jepang 2022. Bermaksud menyalip Fabio Quartararo, ban motor milik Bagnaia justru mengalami selip. Alhasil, murid Valentino Rossi itu tergelincir ke gravel lintasan dan gagal menyelesaikan balapan. Dengan hasil minor di Motegi membuat Bagnaia kembali jauh tertinggal dari Quartararo dalam perebutan titel juara dunia. Sementara Bagnaia masih tertahan di posisi kedua dengan koleksi 201 poin. Pecco, sapaan akrabnya, tertinggal 18 angka di belakang Fabio yang berada di puncak. Insiden yang dialami Bagnaia sontak menjadi perhatian hangat berbagai pihak, tak terkecuali di internal Ducati. Manajer Ducati David Tardosi pun angkat suara soal crash Bagnaia di MotoGP Jepang 2022. Tardosi menjelaskan bahwa Bagnaia telah meminta maaf kepada tim atas kecerobohannya. Dia sudah mengatakan bahwa dia menyesal atas kesalahan yang dia buat. Kata Tardosi, ia tak mampu berakselerasi keluar tikungan seperti para Ducati lainnya. Kita perlu tahu mengapa. Pria berkebangsaan Italia itu menilai insiden yang dialami Bagnaia terjadi karena masalah pada ban. Ban depannya terlalu panas sehingga dia tidak bisa mengerem dengan keras, tutur Tardosi. Ketika mendingin dia bisa pulih dan mendapatkan sesuatu di rem. Sementara itu, Francesco Bagnaia hanya bisa mengkritik kebodohannya sendiri setelah gagal total pada MotoGP Jepang. Performa kuat Francesco Bagnaia pada MotoGP Jepang seolah selesai ketika dia menempati posisi kedua saat latihan bebas pertama. Sejak saat itu, situasinya menjadi sulit bagi sang penantang gelar. Bencana terjadi saat Francesco Bagnaia berusaha mendahului Fabio Quartararo, rival terbesarnya dalam perburuan gelar. Upaya Bagnaia menyalip Quartararo dari sisi dalam tikungan 3 gagal ketika ban depannya selip sehingga membuatnya terseret keluar lintasan. Berniat memperbaiki posisi, murid Valentino Rossi tersebut justru gigit jari. Bagnaia meminta maaf kepada Ducati karena kesalahannya terjadi murni disebabkan olehnya. Pembalap bernomor 63 itu justru bersyukur karena tidak menyeret Quartararo saat dirinya terjatuh. Saya telah meminta maaf kepada seluruh tim karena saya tidak melakukan tugas saya dengan baik, ucap Bagnaia. Memang benar tekanan udara pada ban meningkat dan tim meminta maaf kepada saya untuk itu. Tapi kecelakaan itu salah saya, tidak ada hubungannya dengan masalah ban. Saya terlalu percaya diri untuk menyalip dan untungnya saya tidak menyeret Quartararo keluar, tutur Bagnaia. Dengan hasil minor yang diraih di Motegi Jepang, Bagnaia kini harus tertinggal 17 poin dari Quartararo. Hasil ini sekaligus mematahkan rekor kemenangan beruntunnya karena ia sebelumnya meraih 5 podium berturut-turut yang didapatkan pada paruh kedua kejuaraan MotoGP 2022. Seri ke-16 Grand Prix Jepang di Mobility Resort Motegi sungguh di luar prediksi. 3 pemenang titel MotoGP bahkan tak mampu unjuk gigi. Drama adalah kata yang tepat untuk menggambarkan GP Jepang pada Minggu 25 September 2022 kali ini. Bagaimana tidak? Balapan belum dimulai tapi Alex Espargaro terpaksa masuk pit untuk mengganti motornya. Pembalap Aprilia itu kemudian start dari pit lane. Tak berhenti sampai di situ saja, lantaran motor cadangan yang dipakainya menggunakan ban belakang soft, Espargaro pun harus berjuang keras untuk menyentuh garis finish. Belakangan terungkap bahwa salah seorang kru pabrikan Noale membuat kesalahan karena tidak mematikan full saving map saat sang rider melakoni shifting lap. Espargaro akhirnya finish ke-16.
Drama berikutnya terjadi ketika perlombaan tersisa 16 lap. Pembalap pengganti Joan Mir yakni Takuya Tsuda yang dipaksa gagal finish setelah GSX-RR miliknya terbakar. Beruntung, Marshal Sirkuit Motegi dengan sigap memadamkan api. Kendati demikian, insiden itu membuat hari Suzuki menjadi kian buruk, sebab Alex Rins juga mengalami did not finish atau DNF. Pada 9 lap terakhir, Spaniard masuk pit lantaran motornya dilanda pecah ban. Dalam penampilan terakhirnya di GP Jepang, Suzuki pun pulang dengan membawa kekecewaan ganda. Ini tentunya bukan raihan yang diharapkan dari kunjungan terakhir ke Motegi sebelum angkat dari MotoGP selepas 2022. Puncak dari drama terjadi pada lap terakhir, menghabiskan sebagian besar jalannya balapan dengan bertarung melawan Enea Bastianini. Francesco Bagnaia bermaksud untuk merebut urutan ke-8 dari Fabio Quartararo. Sial bagi Pecco, alih-alih memperbaiki posisi, pilot Ducati itu malah melakukan kesalahan rookie saat tersungkur di tikungan 3. Jelas ini hasil yang buruk, lantaran gap 10 poin dari El Diablo malah bertambah menjadi 18 poin. Selain itu, kemenangan Jack Miller sendiri boleh disebut sebagai drama. Pasalnya, nama Thriller Miller sebenarnya tidak masuk dalam favorit pemenang balapan, belum lagi dia menempati grid ke-7. Tetapi Miller menjawab semua keraguan. Start secepat kilat dilakukannya, dan hanya butuh 2 lap baginya untuk menaklukkan Jorge Martin pada lap kedua. Sejak saat itu, melaju kencang, Miller benar-benar sulit dibendung. Menariknya, sebelum race, Miller sebenarnya memprediksi bahwa Marquez yang bakal keluar menjadi pemenang GP Jepang. Tentu saja, Mark tampil dengan baik dan kita semua tahu dia bisa membalikkan keadaan pada hari Minggu, kata pembalap Australia itu. Apakah baunya fit atau tidak? Karena balapan cukup menguras fisik di sekitar sini. Banyak pengiriman keras, banyak menggunakan lengan untuk mencoba dan menjaga diri Anda tetap bertahan. Jadi, akan menarik untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Lantas, bagaimana hasil perlombaan Marquez di Motegi? Di tengah kondisi fisik yang belum 100% dan balapan di trek yang paling menuntut dalam hal pengereman, ia berhasil amankan P4 usai taklukan Miguel Oliveira. Dan sebagai penutup dari rentetan drama GP Jepang, Brad Binder berhasil klaim podium kedua. Ini merupakan hasil terbaiknya sejak finish dalam posisi yang sama di putaran pembuka GP Qatar. Seri berikutnya dari MotoGP 2022 dijadwalkan berlangsung di Chang International Buriram, Thailand pada tanggal 2 Oktober akhir pekan depan.